Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S1210083. Di sini saya akan buat tugas algoritma dan pemrograman dengan materi nested loop dan array. Baiklah, pertama-tama pada materi nested loop. Nested loop perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Selanjutnya, loop bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, di dalam sebuah blok perulangan atau looping terdapat while, for, dan while. Di dalam blok perulangan looping itu bisa jadi terdapat juga blok looping while, misalnya while dan while, for dan for. Selanjutnya, di dalam sebuah blok perulangan atau looping while, for, atau do while terdapat pernyataan if else. Berikut ini adalah contoh flowchart dari nested loop. Pertama, kemudian kita menginisialisasi ini kondisi. Ini adalah blok loopingnya. Ini pada kondisi ini jika bernilai true, maka akan ke kondisi selanjutnya. Di sini merupakan baris program yang akan dikerjakan. Jika kondisi ini bernilai false, maka akan selesai. Di dalam blok looping ini nanti akan terdapat if else. Ini termasuk dari blok if atau perulangan jika. Selanjutnya inisialisasi. While kondisi 1, jika kondisi 2 maka perintah 1, else perintah 2, maka ini adalah lambah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama. Yang pertama itu buatlah algoritma, flowchart, dan program untuk menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n. N di input sehingga ditampilkan misalnya n sama dengan 10. Output yang akan ditampilkan yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, sampai seterusnya 10 sama dengan genap. Selanjutnya ini adalah flowchart-nya. Di sini variabel yang digunakan itu tipenya integer. Variabelnya ada i dan n. Yang pertama kemudian kita akan membuat inisialisasi. Inisialisasinya itu i sama dengan n. Kemudian ini adalah syarat atau kondisi. Apakah i kecil sama dengan n? Jadi yang di dalam sini adalah blok looping. Terdapat pernyataan if else. Ini termasuk dari blok looping. Selanjutnya baris program yang ada dalam sini akan terus dikerjakan. Baris programnya akan terus dikerjakan jika bernilai true. Jika true, maka akan diperiksa lagi. Dari sini jika true maka akan diperiksa lagi i modulus 2 sama dengan 0, maka akan ditampilkan genap. Maka jika false maka akan ditampilkan ganjil. Ini adalah langkah kalau setiap looping itu nilainya bertambah 1. Selanjutnya jika kondisi ini bernilai false maka akan selesai. Dalam blok looping terdapat pernyataan if. Selanjutnya kita coba membuat programnya.
pertama itu integernya. Integernya I sama dengan 1 dan integernya n. Kemudian cout yang akan ditampilkan pertama yaitu masukkan nilai n-nya. Dan while seperti yang ada pada flowchartnya tadi, while-nya itu atau kondisinya atau syaratnya itu I kecil sama dengan n. Jika I modulus 2 sama dengan 0, maka cout yang akan ditampilkan itu benar. Jangan lupa kita menaruhkan endline agar garisnya agar susunannya ke bawah. Selanjutnya else. Cout yang akan ditampilkan yaitu ganjil. Ini langkahnya I sama dengan I tambah 1, I sama dengan I tambah 1 ini berarti jika nilainya itu akan bertambah 1. Kita coba build and run. Di sini sudah muncul tampilannya masukkan n. Misalnya kita masukkan 10, maka akan muncul tampilan 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, dan seterusnya. Selanjutnya beralih pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yaitu buat algoritma flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika dimasukkan 5 akan menampilkan output 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh flowchartnya. Di sini terdapat dua blok looping. Di dalam blok looping yang pertama terdapat blok looping yang kedua. Di sini juga menggunakan variabelnya itu tipenya integer dan variabelnya terdiri dari I, J, N. Inisialisasinya masukkan N, kemudian inisialisasinya I sampai 1, kondisinya I kecil sama dengan 1. Jika true maka J sama dengan 1, kemudian J kecil sama dengan N. Jika true maka akan menampilkan J, kemudian
jika J sama dengan J kurang 1, misalnya tadi di awal kita menaruh J-nya misalnya 5 kurang 1, 4. Terus kita naik ke sini, misalnya 4 kecil sama dengan N. Misalnya 4 kecil dari I-nya kan 1, berarti 4 kecil sama dengan 1 berarti true, benar. Berarti benar dia 4 lebih kecil sama dengan 1. Maka akan muncul 5, 4, 3. Jika false, maka akan berpindah baris menjadi ke langkah yang selanjutnya. Jadi I sama dengan I tambah 1. Maka setiap nilainya itu bertambah 1. Kita coba untuk membuat program. Gunakan integer I sama dengan 1 sama J. Awal yang ditampilkan itu masukkan M selanjutnya layout yang akan ditampilkan nanti ini ada registrasinya. Selanjutnya underline sama dengan cobaan. Misalnya di sini kita masukkan yang tadi 5, maka akan muncul 5, 4, 3, 2, 1, 5 baris dan 5 kolom. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Kita akan mencoba lagi dengan contoh yang lain. Misalnya di sini masukkan nilai n-nya itu 9. Berarti tampilannya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 terdiri dari 9 baris dan 9 kolom. Selanjutnya saya akan beralih ke contoh nested loop yang ketiga, yaitu buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan outputnya seperti pada ini di sini dengan 5 baris dan 5 kolom. 5 baris itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 kolom 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian di sini diagonalnya 1 dan nilai yang lainnya itu 0. Kemudian yang di sebelahnya kita perhatikan di sini juga terdapat 5 baris dan 5 kolom. Yang baris pertama itu terdapat nilai 1 dan baris terakhir terdapat nilai
nilai 1. Kemudian di kolom yang pertama juga 1 dan kolom yang terakhir juga 1 dan nilai yang lainnya yaitu 0. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat programnya. Di sini menggunakan integer i, j, dan n. N ini berarti nilai. Kemudian pertama masukkan cout-nya. Cout pertama yang akan ditampilkan itu masukkan kemudian looping yang pertama itu kemudian i sama dengan 1 titik koma, i sama dengan sama dengan 1 koma, itu sama dengan i kecil sama dengan n titik koma, i plus plus. Kemudian looping selanjutnya itu for juga dengan memasukkan j sama dengan 1 titik koma, j kecil sama dengan n titik koma, j plus plus. Kemudian jika atau if sama dengan j, kemudian cout-nya yaitu berarti di sini 1. Kemudian jika else, kemudian cout-nya yaitu selanjutnya di sini di sini kita masukkan cout-nya agar baris barunya. Misalnya di sini tadi kita masukkan nilai 5. Sesuai seperti yang tadi, di sini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5 dengan diagonalnya itu 1 dan nilai lainnya itu 0, berarti sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membuat seperti seperti soal yang ini dengan baris pertamanya 1, terakhirnya 1, kolom pertamanya 1 dan kolom terakhirnya 1. Selanjutnya kita akan ke contoh ke program. Kita akan ke programnya. Di sini dia sama seperti yang tadi. Dia yang berbeda di sini ya. Ini menggunakan i sama dengan j
J atau I sama dengan N atau J sama dengan 1 atau J sama dengan N. Sini belum diubah di if-nya I sama dengan di sini I sama dengan 1, I sama dengan N, J sama dengan 1, J sama dengan N. Kita coba jalankan. Kita masukkan nilainya 5. Di sini sudah sesuai dengan yang tadi. Di sini baris pertamanya 1, baris terakhirnya 1, kolom pertamanya 1, kolom terakhirnya 1, dan lainnya. Nilai lainnya 0. Di sini sudah cocok 5 baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan 5 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan ke materi algoritma dan pemrograman array. Algoritma dan pemrograman array. Ini adalah penjelasannya. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Tipe data, nama array, jumlah elemen. int x, jumlah elemennya 3. Indeks array selalu dimulai dari 0. Untuk mengakses nilai-nilai dari array tersebut, kita menggunakan indeks. Indeks array itu selalu dimulai dari 0. Nama X ini berarti nama array-nya, jumlah elemennya 3, berarti kita sudah menyiapkan 3 tempat dalam memori ini. Selanjutnya int x variabel biasa. Misalnya di sini kita memasukkan angka 8. Setelah itu maka muncul 8. Selanjutnya jika kita memasukkan 3, maka angka yang akan muncul itu 3, bukan lagi 8. Ini adalah variabel yang bisa. Selanjutnya kita akan contoh yang pertama. Misalnya A mempunyai jumlah elemennya 5 dengan nilai 72195. Akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Ini adalah flowchart-nya. Mulai jumlah elemen dari array A itu adalah 5 dengan nilai 72195. Kemudian inisialisasinya maksnya A ke 0 dan I sama dengan 0 masuk. Selanjutnya syarat atau kondisinya, I kecil sama dengan N. Jika true, maka I kecil sama dengan 5. I kecil 5. Jika true lagi, max A ke I. Selanjutnya jika di kondisi ini false, maka I sama dengan I tambah 1. Nilainya akan bertambah 1. Kemudian kembali lagi ke sini, I kecil sama dengan N. Jika kondisinya false, output max, maka outputnya maksimal. Selesai. Kita akan mencoba kode blok selanjutnya dengan jumlah yang tadi, dengan jumlah 5 elemen dan nilai yang ada di dalamnya itu
7, 2, 1, 9, 5. Kemudian titik koma. Tadi kan di flowchart-nya ini terdapat inisialisasinya max sama dengan A ke 0, I sama dengan 0. Nah, kita akan tulis integer. Ini dia. Selanjutnya itu seharusnya kita ke while dulu. Syaratnya atau kondisi I kecil sama dengan 5. Kemudian if jika array A lebih besar dengan max sama dengan A. Selanjutnya di sini I sama dengan I tambah 1. Selanjutnya di sini yang akan ditampilkan itu terbesar. Maka di sini akan ditampilkan nilai terbesarnya 9. Jika di sini kita akan mencoba, misalnya di sini kita akan mencoba 17, kita akan coba tampilkan, maka akan muncul nilai terbesar 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Soalnya itu misalnya array A bernilai 10, kemudian nilai A bernilai 0 sampai A bernilai 9 diinputkan. Kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya X. Kemudian outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array A. Berikut ini adalah flowchart-nya. Sini mulai, kemudian definisikan I sama dengan 0, array A bernilai 10. Kemudian kita melakukan looping untuk menginput mulai dari A yang ke 0 sampai dengan A yang ke 9. Kemudian jadi di bagian ini adalah flowchart untuk memasukkan nilai A yang ke 0 sampai nanti A yang ke 9. Sampai nanti bernilai false. Jadi kita akan menginputkan 10 nilai. Kemudian jika false, nilai yang akan diinputkan diinputkan adalah nilai X. Misal nilai X itu apakah nilai X ini ada atau tidak di dalam nilai yang kita inputkan tadi. Di sini kita definisikan dulu variabelnya ketemu berarti sama dengan false. I-nya itu kita mulai lagi dari 0. Kemudian di sini akan kita melakukan looping kembali. I kecil sama dengan 0, I kecil sama dengan 10. Jadi di sini kita akan misalkan I itu 0, berarti 0 kecil sama dengan 10. Jika true, apakah X yang
Apakah X sama dengan A yang ke I atau A yang ke 0? Kalau sama akan bernilai true. Kemudian jika X sama dengan array A bernilai I, array A ke I, jika bernilai true berarti ketemu sama dengan true, maka akan I tambah 1. Kemudian jika X sama dengan array A ke I, jika bernilai false maka langsung akan dijumlahkan 1. Kemudian jika false, misalnya di sini kondisinya ketemu jika true berarti bernilai ada, dan jika false berarti bernilai tidak ada. Kemudian selesai. Berikut adalah saya akan mencoba untuk contoh programnya. Di sini kemudian kita akan mencoba programnya. Misalnya di sini integer array A, dan for yang akan diloopingkan yang tadi integer I sama dengan 0, titik koma, kemudian I kecil 10, titik koma, kemudian I plus. Layout yang akan ditampilkan di sini yaitu array A layout yang akan ditampilkan itu array A ke I sama dengan, kemudian si in yang akan ditampilkan itu si in-nya di sini A ke I. Selanjutnya tadi kan sudah dimisalkan X-nya, kemudian di sini akan kita mencari X-nya kembali dengan integer X. Kemudian cout kita akan memasukkan nilai yang dicari. Jadi cout-nya itu masukkan nilai yang dicari. Selanjutnya di sini akan kita memasukkan variabel ketemu yaitu bool ketemu sama dengan false. Selanjutnya for lagi integernya yaitu integernya I sama dengan 0, titik koma, kecil 10, titik koma, plus I plus. Oh ya, kemudian tadi program yang di atas ini kita sudah bisa menginputkan nilainya. Kemudian di dalam looping yang tadi itu terdapat if else. Di sini if X sama dengan array A ke I,
variabelnya ketemu sama dengan true. Selanjutnya di sini kita akan membuat if else-nya. Jika if-nya itu if atau jikanya itu ketemu, maka si out yang akan ditampilkan nilai ke X nya itu ada. Kemudian jika else atau salah, si out yang akan ditampilkan itu nilai ke X tidak ada. Jika kita akan coba kembali, caranya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika masukkan nilai yang dicari, misal nilai yang kita cari itu 5, berarti nilai 5 itu ada. Kita coba dengan nilai lain, kita bulankan. Kita coba menggunakan tadi. Misalnya kita ingin mencari nilai 16, maka di sini nilai 16 yang ada. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, deret Fibonacci dapat diselesaikan menggunakan array. Misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Ini adalah deret Fibonacci, yaitu A ke 0 bernilai 0, A ke 1 bernilai 1, kemudian A ke 2 sama dengan A1, A ke 1 tambah A ke 0. Jadi A ini jumlah dari 2 bilangan sebelumnya, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian untuk A ketiga, ini adalah jumlah dari A2 tambah A ke 1. Jadi jumlahnya A ke 1 tambah A ke 2. Jadi jumlahnya 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian di sini 44 ini adalah A ke 9. A ke 9 ini sama dengan A ke 8 tambah A ke 7. Jadi jumlah dari 13 tambah 21 sama dengan 44. Artinya jadi bisa kita formulasikan bahwa untuk indeks yang kedua dan seterusnya itu adalah A ke 1 sama dengan A ke 1 min 1 tambah A ke 1 min 2. Berikut kita akan ke contoh flowchartnya. Dan di sini contoh flowchartnya itu pertama mulai di sini mulai, kemudian di sini inisialisasi terlebih dahulu, I sama dengan 2. Kenapa 2? Karena tadi kita mulai dari 2. A bernilai A ke 10. Kemudian inisialisasi selanjutnya itu A ke 0 sama dengan 0, A ke 1 sama dengan 1. Kemudian kita
Mulai looping, I kecil sama dengan 10. Jika bernilai true, maka A ke 1 sama dengan A ke 1 min 1 tambah A ke 1 min 2. Kemudian nilainya akan bertambah 1. Kemudian jika bernilai false, maka nilainya bertambah 1. Kemudian I kecil sama dengan 10. Kemudian jika bernilai true, maka output yang akan dikeluarkan itu A ke 1. Maka I sama dengan I tambah 1, berarti nilainya itu bertambah 1. Kemudian jika false, maka akan selesai. Selanjutnya kita akan ke contoh programnya. Itu integer A 10 for I koma sini belum dulu. Sini tadi A, terus A ke 0 sama dengan 0 titik koma A ke 1 sama dengan 1. Sini kita mulai looping. I sama dengan 2 titik koma kecil. Koma 11. Sama dengan di voucher tadi A ke I sama dengan A ke I min 1. Kemudian tambah A ke I kurang 2 A ke I min 2. Selanjutnya kita mulai yang kedua itu for sama dengan 0 di koma I kecil sama dengan 10, I kecil sama dengan 10 di koma 11. Kita masukkan setnya yang akan ditampilkan itu A ke I. Baiklah, kita coba jalankan programnya. Maka akan 0, 1, 1, 2, 3, 5. Di sini adalah jumlah dari 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 1 ini adalah jumlah dari 2 bilangan di awal. Selanjutnya 2 adalah jumlah dari bilangan di awal. 2 bilangan di awal yaitu 1 tambah 1. Kemudian 3 adalah jumlah dari 2 tambah 1 dan seterusnya.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya materi Nested Loop dan Array. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.